Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teknik penulisan ilmiah. Dan hari ini akan cukup banyak pembahasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa fokus gitu ya. Nanti tanya jawab akan kita lakukan di akhir. Nah, yang pertama saya akan bahas terkait dengan huruf kapital. Jadi di sini ada beberapa kemarin papernya teman-teman itu masih ada banyak kesalahan di daerah huruf kapital. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran yang sudah teman-teman temukan gitu ya sejak SD, SMP, SMA. Mana sih yang harus di kapital, mana yang tidak. Oke. Nah, materi ini saya ambil dari hasil workshop saya kemarin hari Senin, Selasa, Minggu lalu gitu ya. Dari Bapak Agus Rihartanto, bagus sekali materinya. Nah, sekarang saya ingin memberikan kesempatan pada teman-teman. Apakah Anda bisa menemukan kesalahan huruf kapital pada slide berikut? Silahkan. Ada yang mau open mic atau mau chat? Ya, silahkan Regi ya. Duh, Ya, Regi. Yang mana aja yang salah nih Regi kira-kira? Oke, sebelumnya Indonesia Indonesia, Bu. Bu. Indonesia. Kalimantan Oke. Utara. Terus habis itu baik, sebelumnya saya Thomas konfirmasi Thomas Stamford, suara Bu. saya terdengar jelas Itu belum? T-nya kurang. Indonesia, kemudian Oke, S, nama orang, nama negara, apalagi? Pulau Jawa, Pulau Jawa, oke. Apalagi teman-teman? kemudian nama Selatan ya dari Bu. Eh, Baik, terima kasih nama host sudah buku itu Bu. membantu ya. Nama buku, judul buku. Ya, ada banyak kesalahan penulisan di sini teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya ya. Oke, nah ini ada Indonesia gitu ya. Wah, luar biasa teman-teman mau coret-coret ya. Di awal kalimat setiap kota S-nya ini harus besar. Lalu kemudian nama orang, Thomas Stamford Raffles gitu ya. Dan juga judul buku ini The History of Java. Ini juga harus besar. Jadi teman-teman nanti silahkan dikoreksi kembali papernya gitu ya. Mana yang kemudian eh, belum gitu ya. Silahkan Anda perbaiki gitu. Oke, co-host boleh dimatikan annotate-nya nih. Kita mau next ke slide selanjutnya. Oke, kemudian di imbuhan gitu ya. Nah, coba saya mau tanya lagi ya, ada nggak yang bisa nih untuk jawab kira-kira imbuhan mana yang salah? Latihan nomor satu nih, Beni ketik laporan akuntansi ini. Harusnya apa ya? Mengetik Bu. Mengetik Ibu. Mengetik, betul, betul. Kalau yang nomor dua, masyarakat Indonesia milik nasional yang tinggi. Apa ini? Memiliki, Bu. Memiliki, oke. Lalu, yang nomor tiga, siapa yang bertanggung jawab jadi ketua? Menjadi. Menjadi Bu. Oke, Bu. oke, very good. Lanjut, nomor Menjadi. empat, Angga memiliki wajah yang rupa. Seharusnya ada imbuhan apa ini? Rupawan Bu. Rupawan, betul. Oke. Nomor lima, tubuh Iqbal getar karena gugup. Apa yang Bergetar, salah Bu. nih? Gemetar Bu. Bergemetar. Ayo, gemetar atau bergetar? Gemetar. Oke. Seru ya ternyata kelas rame-rame gini ya. Seru Bu. Seru, Bu. Lagi Nomor Bu. 6, pelatihan perlu untuk tingkat kerja karyawan. Seru, Bu. Meningkatkan Tiap hari aja, Bu. Bu. Zoom, Bu. Di Zoom aja, Bu. Meningkatkan. Meningkatkan kerja karyawan. Oke, nomor 7. Dia tidak putus asa walaupun kalah. Saya, Bu. Dewa enggak, Bu? Apa jawabannya Waduh, Dewa Angga. enggak? Walaupun digabung, Bu. Oke, Dewa enggak. Kalau sama punya Oh, nggak pakai spasi Bu. Tonton. Oke, betul ya teman-teman, kita lihat kunci jawabannya. Loh, nggak ada kunci jawabannya. Oke, oke. Tapi Bu, nggak jawaban di absen, kalian Pak, semua Bu. benar kok insya Allah ya. Oke, lanjut. Sekarang ini ya. Nah, ini tanda baca. Ya. Tanda baca ini juga salah satu hal yang menurut saya cukup krusial gitu ya. Kadang teman-teman salah menempatkan tanda baca, maka akhirnya jadinya tidak paham gitu ya. Misalnya di sini Erick Thohir, Menteri BUMN, bicara soal target Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Nah, dengan adanya tanda baca ini teman-teman semakin mudah ya. Jadi ketika teman-teman menulis, usahakan teman-teman juga bisa membacanya. Jadi kalau Anda jadi news presenter gitu ya, biasanya Anda akan dikasih prompter. Nah, itu titik koma itu sangat berpengaruh. Ya, jangan sampai ditabrak semua gitu ya. Jadinya orang lain tidak mudah memahami apa yang mau kalian sampaikan. Oke, saya mau
Minta tolong Sul, coba Sul. Kalimat nomor 2 dibaca. Baik, Bu. Ia berharap nasib Indonesia tidak seperti beberapa negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Oke, Nadila Vita, nomor 3. Kini, sejumlah negara menghadapi tantangan ekonomi seperti kemiskinan dan masalah lapangan pekerjaan. Oke, sekarang Meisya, nomor 4. Oleh karena itu, selain ekonomi yang harus tumbuh, pemerataan ekonomi juga penting dilakukan. Oke, Haikal nomor 5. Mohon maaf orang yang tidak punya di mana-mana, tetapi di lain pihak mencari pekerjaan susah. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang saya rasa ini terjadi di negara lain, ujarnya. Oke, bagus sekali teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau menulis yang baik, pastinya Anda harus paham dulu kapan ini titik, kapan itu koma. Karena nanti akan menentukan di mana subjeknya, gitu ya, mana predikat dan seterusnya. Karena kalau misalnya teman-teman ini ya, Erick Thohir Menteri BUMN bicara soal target. Nah, ini akan jadi double subjek ketika tidak ada koma gitu ya. Tapi ketika ada koma, maka subjeknya akan menjadi tidak double gitu ya, satu aja single subjek. Kita next. Nah, kemudian diksi gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa teman-teman harus memahami juga gitu ya. Pada penulisan ilmiah kita harus menggunakan kata-kata yang baku. Nah, cara mudahnya biasanya teman-teman bisa cek di KBBI gitu ya. Mana kemudian dari resiko harusnya menjadi risiko. Sosial media apa media sosial. Nah, ini teman-teman harus tahu. Analisa itu kurang baku gitu ya, harusnya menjadi analisis dan seterusnya. Begitupun kata-kata slang nih, sering ya teman-teman kadang kebawa sama pembicaraan sehari-hari gitu ya, nulisnya jadi literally, basically, galau, mager, baper. Nah, ini kata-kata yang slang sehingga harus Anda tuliskan miring atau bisa diterjemahkan ke KBBI sehingga Anda bisa menuliskannya itu sesuai gitu ya, konsisten dan dilengkapi dengan maknanya. Nah, jadi Anda harus sering-sering tanya sama teman, kalau jomblo itu kata slang atau kalimat baku ya gitu ya. Jadi sering-sering browsing. Lanjut. Kemudian kita akan bahas soal kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang sudah pernah saya terangkan ya. Ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Ketika teman-teman sudah tahu gitu ya, subjek itu seperti apa, predikat seperti apa, maka akan mengurangi kesalahan penulisan. Nah, contohnya kalimat efektif itu teman-teman boleh hafalkan ya. Ciri-cirinya dia misalnya terdiri dari subjek dan predikat. Minimal sekali ada subjek dan predikat. Farika makan gitu ya, itu subjek dan predikat. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini contoh-contoh kalimat efektif ya, ciri-cirinya. Lalu dia dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Kemudian paragrafnya gitu ya, tidak terlalu panjang, sekitar 7 sampai 15 kata, tidak banyak pengulangan dan juga penafsiran ganda. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Paham, Bu, Kita paham, Bu. kita akan coba gitu ya. Saya tantang teman-teman untuk menganalisis gitu ya, mana kalimat yang tidak efektif melalui contoh di bawah ini. Gitu ya. Silakan dilihat slide-nya. Coba saya mau minta tolong Mas Dewangga ada? Coba dibacakan Mas. Kira-kira menurut Anda yang mana nih yang nggak efektif? Ada Mas Dewangga? Mas Rashid aja deh, Mas Rashid Fadila. Baik, Bu. Izin mencari dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Maaf ya Kak ya. Oke. Ini di jurusan hubungan internasional ini saya belajar banyak hal karena di hubungan internasional ini hampir semua hal dipelajari seperti saat sekolah SD, SMP, SMA. Dan di jurusan ini belajar tentang yang terjadi di dunia seperti kebijakan yang dilakukan oleh negara luar maupun negara kita sendiri. Gitu ya. Sampai paragraf kelima saya sudah kehabisan napas. Kira-kira yang mana saja yang tidak efektif? Coba. Mas Izin, Rashid udah Bu. ketemu? Ya, silakan Mas. Ini tulisan hubungan internasional di awal kalimat. Ya, kenapa? Harusnya H sama I-nya besar. Oke, oke. Ada lagi temuannya Mas Rashid? Terus Ibnati, Konita Larasati. Anda raise hand, silakan.
Yang di bagian oleh karena itu, Bu, di sebelum oleh karena itu boleh dikasih tanda titik dulu. Oke, berhenti dulu ya kalimatnya. Ini Ya. semuanya koma ya. Satu paragraf koma semua. Jadi yang baca nggak bisa bernafas. Regi, apalagi Rek yang Anda temukan? Ya sudah dimention sama ibu tadi, itu satu kalimat itu nggak ada titiknya, cuma di akhir, dan itu kayak koma semua sehingga nggak efektif. Karena penjelasan ibu tadi di dalam satu kalimat itu ada batas maksimalnya berapa kata gitu, dan ini menurut saya sangat tidak efektif. Oke, Yuliana, apa temuan Anda? Izin menjawab Ibu, itu di kalimat tidak efektifnya, ini di awal kalimat Bu. Di jurusan hubungan internasional ini, saya belajar banyak hal. Nah, diulang lagi. Karena di hubungan internasional ini, nah itu Bu. Oke, Terima kasih banyak Bu. repetisi ya. Very good. Oke, Salsabila. Menurut saya yang setelah hubungan internasional ini itu menggunakan koma, kemudian saya belajar banyak hal itu titik. Oke. Very good ya. Betul, banyak repetisi. Aditya, ada temuan lain Aditya? Ibu, yang seperti saat sekolah Kenapa? yang SD, SMP, SMA itu kan seharusnya dikasih koma. Oke, betul. Oke, inilah jawabannya ya teman-teman ya. Banyak sekali yang kalian temukan betul semua ya. Jadi tadi panjang kalimatnya, susunan SVOK-nya, huruf kapitalnya, tanda baca, pengulangan kata, konjungsi, dan kata yang ambigu gitu ya. Nah ini yang ditandai merah ini adalah kunci jawabannya. Jadi memang tadi seharusnya gitu ya tidak mengulang terlalu banyak dan juga tadi ada beberapa kata yang misalnya hubungan internasional ini harus dikapitalisasi. Oke lanjut. Buatlah menjadi kalimat yang efektif. Kira-kira adakah yang bisa menemukan gitu ya? Atau merubahnya? Kira-kira apa nih yang perlu dirubah? Perbankan memainkan peranan vital dalam kelancaran ekonomi sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi kreditur dan debitur. Kemajuan serta inovasi perbankan akibat globalisasi teknologi ikut memberikan dampak positif terhadap fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Ya. Apa nih yang salah? Rido, silakan. eh ada tanda baca yang kurang sih Bu. Kalau menurut saya perbankan memainkan peranan vital dalam kelancaran ekonomi, sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi kreditur dan debitur itu titik. Oke. Oke, kita lihat ya kunci jawabannya ya, Rido ya. Oke, Iya Bu. betul ya. Tadi harusnya titik dulu gitu ya. Perbankan memainkan peranan vital. Oke, betul, Rido. Gitu ya. Lalu kemudian perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi. Titik lagi teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya. Anggaplah kita seperti ngobrol gitu ya. Satu persatu aja. Jadi nggak usah semuanya langsung dicerocos gitu ya. Jadi pelan-pelan. Perbankan juga memfasilitasi kreditur debitur. Titik ya. Jadi bisa dibagi dalam beberapa kalimat sehingga kalimatnya menjadi efektif. Lalu kita bisa cek juga SPOK-nya. Misalnya, perbankan memainkan peranan vital. Nah, ini kan perbankan ini sebagai subjek, memainkan peranan vital nih berarti predikat gitu ya. Dalam ekonomi di suatu negara itu keterangannya. Oke. Nah, di sini saya akan tampilkan konjungsi antar kalimatnya. Jadi, ketika teman-teman nanti menemukan gitu ya, eh, sebuah kalimat ketika Anda mau memberikan penghubungnya ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan. Misalnya begitu juga, dalam pada itu, di samping itu, kemudian. Nah, kalau pertentangan ini ada akan tetapi, biarpun, meskipun gitu ya. Kalau untuk konsekuensi maka jadi dan akibatnya. Kesimpulan misalnya akhirnya dengan kata lain dan juga jadi. Waktu misalnya akhirnya ataupun kemudian. Jadi ini adalah contoh-contoh kata yang bisa kalian gunakan. Jadi enggak oleh karena itu terus gitu ya bisa bervariasi. Nah, kemudian untuk konjungsi yang setara atau misalnya dua hal yang sepadan gitu ya, kita bisa menggunakan kata hubung dan atau tetapi sehingga melainkan ataupun sedangkan. Oke, contohnya di sini sudah ada yang paling bawah itu ya. Kakak dan adik pergi ke rumah nenek. Nah, karena kakak dan adik ini gitu ya dihubungkan dalam sebuah kalimat dan dia setara, maka boleh menggunakan kata dan atau ataupun tetapi gitu ya. Nah, contoh lain misalnya di sini, kamu telah menyetujui
semua persyaratan ini. Dengan demikian, kamu harus menanggung resikonya. Jadi, ada konjungsinya yang digunakan. Oke, kita lanjut ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan materinya. Jadi, bisa diulang lagi kalau misalnya belum paham. Oke, kemudian ini yang cukup krusial, kita lanjut ke bagaimana menuliskan sebuah paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf, maka perlu ada yang kita kenal dengan main idea dan juga supporting idea, atau kita kenal ide pokok gitu ya, dan kalimat pendukung atau kalimat tambahan. Ciri-cirinya boleh dibantu Salsabila dibacakan. Ciri-ciri paragraf yang efektif. Paragraf yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap kalimat memiliki struktur SPOK. Yang kedua, terdiri dari beberapa kalimat, idealnya 3-6 kalimat, satu ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Yang ketiga, idealnya ide pokok berada di awal paragraf atau deduktif. Yang keempat, dapat dihubungkan menggunakan konjungsi. Yang kelima, memiliki kohesi dan koherensi antar kalimat. Lalu sesuai dengan dasar-dasar penulisan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian tidak menggunakan banyak kalimat pasif. Oke, jadi ini perlu teman-teman ingat gitu ya. Ketika mau nulis sesuatu, aduh kayaknya di kepalaku banyak banget yang mau disampaikan. Tapi ingat lagi, harus SPOK, nggak usah panjang-panjang, 3-6 kalimat. Lalu kalau ada ide pokok selanjutnya dituangkan di paragraf selanjutnya. Oke, misalnya di sini saya ada contoh gitu ya. Buatlah menjadi sebuah paragraf yang efektif. Nah, ini nih ya. Nah, kira-kira boleh nggak sih ada dan di awal kalimat? Ini boleh nggak ada di sini nih, nomor 2 nih. Di awal nomor 3 nih ada dan juga. Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh, boleh, Bu. Bu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Bu. Karena Iya, dan Bu. itu tadi Soalnya adalah kita tahu, Bu. kalimat penghubung. Yang di awal kalimat nih juga sering banget teman-teman memulai kalimat dengan yang. Gitu ya. Jadi harusnya bagaimana? Kita lihat ya. Nah, paragraf yang efektif, maka Anda harus mulai dengan kalimat pokok. Main idea atau ide pokok gitu ya. Jadi, misalnya saya mempunyai beberapa alasan berkuliah di Universitas Jember. Nah, ini adalah ide pokoknya. Ide pokok itu kalau bisa teman-teman tidak mengutip. Jadi, ide pokok ini adalah opini kalian gitu ya. Kemarin saya udah bilang, bedanya esai sama tulisan ilmiah, kalau esai itu mungkin sekitar 70 atau 80%-nya adalah opini. Tapi kalau tulisan ilmiah, maka ide pokoknya atau opini kita yang jauh lebih sedikit, sekitar 30%. Sisanya itu boleh mengutip gitu ya. Nah, misalnya di sini saya mau mengatakan saya punya beberapa alasan kuliah di Universitas Jember gitu ya. Nah, Anda kasih supporting idea-nya atau datanya. Jadi misalnya alasannya karena misalnya Jember itu punya biaya hidup yang murah. Nah, kalau bisa ini dikasih sumber-sumber yang relevan. Misalnya menurut data bla bla bla. Dikatakan biaya hidup di Jember itu berapa, ya. Yang kedua, misalnya, jurusan hubungan internasional ini memiliki daya tampung siswa yang banyak. Nah, berdasarkan data dari Simaba gitu ya, misalnya, daya tampung mahasiswanya perbandingannya berapa dengan berapa. Maka dari itu, saya percaya bahwa peluang untuk lolos di HI UNED lebih besar daripada HI di universitas lainnya, misalnya. Alasan terakhir, karena akreditasi. Jadi di awal itu Anda jelaskan dulu main idea-nya atau ide pokoknya. Misalnya saya mau bilang, Bu Farika adalah dosen yang cantik gitu ya, misal. Itu adalah main idea-nya. Maka supporting idea-nya ya harus ada datanya misalnya. Berdasarkan hasil survei, oh memang dia yang paling cantik atau gimana. Lalu hidungnya berapa sentimeter gitu ya, mancung atau enggak gitu ya. Kemudian data lainnya misalnya, oh berdasarkan data begini, begitu, begini, begitu. Nah, jadi supporting idea itu harus mendukung kalimat yang pertama tadi. Ya, baru di akhir gitu ya, Anda bisa closing dengan simpulan paragraf. Nah, supaya mudah, teman-teman bisa bikin seperti ini. Ada main idea gitu ya. Kalimat penulisnya tuh mau dibuat seperti apa. Nah, supportingnya tuh seperti apa. Jadi, ketika Anda mau mengeluarkan sesuatu gitu ya, mau mengeluarkan ide-ide, maka Anda tulis dulu dalam bentuk tabel seperti ini sehingga Anda mudah untuk mengalirkan. Oh, kalimat utamaku ini sebenarnya, tapi supporting idenya sumbernya dari mana? Oke, kalimat 2 dari jurnal misalnya.
Kalimat 3 dari buku. Kalimat 4 misalnya hasil wawancara. Nggak apa-apa. Tapi itu dalam satu paragraf jangan sampai 2 ide pokok. Artinya misalnya Anda mau bilang Bu Farika cantik dan pintar gitu ya. Nah, kalau supporting idea-nya ngomongin kedua hal itu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai tabrak-tabrakan. Ada banyak ide pokok dalam satu paragraf. Jadi, kalau bisa misalnya paragraf 1 Bu Farika cantik, baru di paragraf kedua Bu Farika pintar, misalnya kayak gitu. Jadi, tidak paragraf 1 ngomongin ayam, tiba-tiba ada ayam dan sapi gitu ya. Jangan. Tapi paragraf 1 ya ayam. Kenapa ayam itu misalnya digemari oleh mahasiswa UPN misalnya. Nah, harus ada alasannya. Gitu. Nah, contohnya misalnya di sini. Tadi saya kasih contoh ya teman-teman, mahasiswa UNED misalnya memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Nah, supporting idea-nya Anda bisa ambil dari beberapa sumber misalnya. Laporan Rektor UNED, 90% ortu mahasiswa memiliki pendapatan antara 2 sampai 7 rupiah misalnya. Dikti menunjukkan bahwa UKT mahasiswa sekitar 1 sampai 5 juta. Kemudian ada data lagi, beberapa orang tua menyatakan mereka hanya membayar maksimal 3 juta rupiah. Nah, ini berdasarkan interview. Dan penutupnya misalnya di bawah paragraf itu Anda tambahkan mahasiswa UNED tidak tergolong mahasiswa dengan latar belakang ekonomi kaya gitu ya. Jadi main idenya yang ini gitu ya. Lalu kesimpulannya yang akhir. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Mudah-mudahan paham. Jadi, dalam satu paragraf hanya satu ide pokok aja. Nah, contohnya gitu ya, nanti akan menjadi seperti ini. Main idenya tadi, mahasiswa UNED memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Datanya apa? Oh, bla 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 bla. Yang Anda parafrase itu, yang Anda belajar kemarin dipakai Mendeley, itu kalau bisa di kalimat kedua sampai ke 6. Sementara di kalimat ke-7 maka Anda kasih ringkasannya atau misalnya simpulannya itu tadi. Misalnya ringkasnya, mahasiswa UNED tidak tergolong mahasiswa dengan latar belakang ekonomi kaya. Jadi itu seperti penutup kalimat gitu ya. Tapi nanti akan ada lanjutan di paragraf selanjutnya. Nah, tipsnya adalah supaya antar paragraf itu bisa padu atau nyambung, maka ada satu kata di yang warna biru ini kemudian katanya sama dengan satu kata di awal paragraf selanjutnya. Jadi nyambung gitu ya. Misalnya, ringkasnya mahasiswa UNED tidak tergolong mahasiswa dengan latar belakang ekonomi kaya gitu ya. Nah, di paragraf keduanya Anda lanjutkan misalnya latar belakang mahasiswa UNED adalah seperti apa. Jadi nyambung paragrafnya ke paragraf selanjutnya. Gitu. Oke, jadi kita kenal yang namanya teknik ini namanya teknik PREC ya. PREC gitu ya, PREC gitu ya. Nah, P-nya ini adalah poin. Biasanya di kalimat 1 sampai 2-nya disebut reason, tapi ini boleh di-skip gitu ya, biar mudah ada P, E, dan C. Jadi, P-nya ini poinnya, si main ID tadi. Evidence-nya itu bukti-bukti sumber tadi dari jurnal, dari buku, dari mungkin berita online, dan C-nya itu conclusion atau simpulannya apa sih dari paragraf tersebut. Nah, jadilah satu paragraf 6 sampai 7 kalimat. Gitu. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Di main idenya atau poinnya adalah apa yang selama ini diyakini bahwa agama telah berkontribusi pada lahirnya radikalisme tidak dapat dibenarkan. Ini opini kalian gitu ya. Nah, reasonnya atau alasannya adalah radikalisme tidak dapat terjadi hanya oleh faktor kultural, tetapi faktor struktural turut menentukan lahirnya tindakan radikal. Nah, ini reason atau penguat gitu ya dari si kalimat nomor 1. Nah, di kalimat evidence-nya atau buktinya gitu ya, nah kemiskinan telah menjadi dasar penting dalam berbagai bentuk. Daerah yang mengalami ketimpangan sosial telah menjadi sumber lahirnya perilaku tindakan radikal dalam berbagai kasus. Ketimpangan pendidikan telah berkontribusi pada lahirnya radikalisme. Nah, di bagian evidence ini teman-teman bisa tambahkan sitasi gitu ya, sumber-sumber dari sumber yang terpercaya. Baru conclusion-nya, dengan demikian radikalisme hanya dapat terjadi oleh faktor kompleks baik kultural maupun struktural ya. Jadi contohnya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut sampai sini PREC atau PEC tadi, apakah teman-teman sudah paham ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, paham ya. Oke. Berarti PR Anda adalah mencoba membaca kembali ya yang sudah dibuat kemarin bab 1, bab 2, bab 3. Kira-kira dipikir dulu deh.
Jangan-jangan Anda ketika nulis, oh langsung ngutip gitu ya. Paragraf pertama, kalimat pertama langsung ngutip. Nggak ada main idenya, itu boleh dicek lagi. Oh, kira-kira tulisanku ini sudah ada poin, evidence atau bukti dan simpulan atau conclusionnya atau belum gitu ya. Oke, lanjut gitu ya. Kalau sudah paham bagaimana memilih diksi, kalimat efektif, kemudian kapitalisasi, bahkan sampai mengetahui komponen dari sebuah paragraf, ada poin, evidence, dan juga conclusion, maka kita akan coba masuk ke tahap penulisan kajian pustaka gitu ya. Nah, kemarin teman-teman sebenarnya sudah bikin bab 2 gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di sini bagaimana kemudian tahap penulisan kajian pustaka atau yang kita kenal dengan review gitu ya, review penelitian terdahulu. Nah, ketika teman-teman menulis jurnal gitu ya, maka sebenarnya ada tahapan-tahapan penulisan loh yang harus kita pahami. Jadi biasanya kan nanti di skripsi gitu ya, atau di tugas makalah, Anda akan bikin nih kategorisasi semacam ini. Oh, jurnal 1 hasilnya begini, judulnya ini, fokusnya di sini. Dan seterusnya. Nah, maka tahapan pembuatannya adalah Anda membuat dulu kategorisasi penelitian dalam bentuk tabel supaya memudahkan. Oh, ini dibuat tahun 2014, 2016, 2018, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu tahapan kedua, Anda bisa membuat klasifikasi atau analisis penelitian untuk memetakan persamaan dan perbedaan masing-masing penelitian. Jadi, tujuannya Anda menuliskan penelitian terdahulu itu adalah supaya Anda tahu posisi penelitian Anda. Oh, penelitian ini tuh sudah pernah dilakukan atau belum sih? Saya yang pertama gitu ya, atau kita melanjutkan penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ketika kita sudah memetakan, kita bisa membuat irisan ya, seperti teman-teman dulu belajar matematika. Oh, bedanya tulisanku sama tulisan sebelumnya tuh apa? Oke, misalnya saya baca penelitiannya Ayşegül tahun 2014. Oh, dia mengkaji kajian tentang Turki, Suriah, Irak, dan hidropolitik misalnya dalam konteks historisnya. Oh, memang sudah pernah ada Ayşegül 2014 pernah melakukan penelitian terkait dengan Turki dan Suriah, tapi dari konteks sejarahnya, ya. Nah, berbeda dengan penelitian itu, misalnya Al-Ansari 2016 melakukan penelitian serupa, gitu ya. Tetapi dari segi dinamika atau perjalanannya itu seperti apa, perbedaannya itu seperti apa. Nah, sementara Hasan 2018 itu dia bahas soal prosesnya. Nah, jadi Anda bisa melihat point of view-nya atau perspektif pandangnya. Dengan penelitian yang objeknya sama-sama Turki dan Suriah, oh ternyata kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Atau misalnya nih penelitian yang keempat gitu ya, yang warna hijau ini, dia melihat dari segi keamanan insaninya ya. Kalau di penelitian komunikasi saya kasih contoh misalnya ya, Anda mau representasi gender gitu ya dalam film Budi Pekerti misalnya. Atau representasi nilai-nilai akademis dalam Budi Pekerti. Dengan sama-sama menonton film Budi Pekerti, Anda bisa lihat dari POV yang berbeda. Oh, penelitian sebelumnya sudah pernah ada sih Bu yang melihat representasi gender dalam film Budi Pekerti. Tapi saya mau teliti film ini juga, tapi dengan POV yang berbeda. Itu sudah menjadi sebuah penelitian baru, teman-teman. Atau seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, teman-teman sudah pernah meneliti misalnya ya, terkait dengan fashion PR dari kualitatif. Saya pernah meneliti seperti itu. Nah, kemudian saya mau melanjutkan penelitian itu dengan menelitinya secara kuantitatif. Itu juga sudah menjadi sebuah penelitian baru. Jadi mengganti objek itu bisa menjadi penelitian baru. Mengganti tema itu bisa jadi penelitian baru, mengganti POV paradigma itu juga sudah jadi penelitian baru. Jadi ketika nanti Anda diminta menuliskan lagi makalah, judul, Anda sebenarnya nggak harus bikin judul yang benar-benar baru gitu loh. Anda hanya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka Anda sudah bisa menemukan sebuah penelitian baru. Ganti objeknya, ganti metodenya, atau ganti temanya, udah jadi penelitian baru. Ya, jadi jangan pusing ya teman-teman, banyak yang kemarin bilang, Bu saya tuh pusing banget menentukan judul ya, padahal Anda tinggal lanjutkan saja penelitian yang sudah ada, itu sudah jadi penelitian baru. Nah, kalau sudah tadi menemukan irisannya ya, baru Anda bisa menuliskan gitu ya, membuat penjelasan tentang klasifikasi dan analisis penelitian terdahulu dalam bentuk deskripsi atau narasi. Nah, ini kita coba ya, gimana sih cara nulisnya gitu ya, misalnya gini. Tulisan awal Giraudi mencoba menjelaskan gitu ya, variasi kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID di 3 negara. Nah, menurut studi ini hasilnya seperti apa? Nah, fokus dan perhatian berbeda
dari penelitiannya si Ball et al. Gitu ya. Mereka melihat pentingnya evaluasi dari kebijakan pemerintah. Nah, apa hasil studinya? Oh, studi menemukan bahwa lockdown membuat masyarakat percaya. Nah, temuan ini menarik dan relevan gitu ya. Nah, tulisan Metzer dan Jeffrey misalnya merupakan penafsiran atas apa yang dianggapnya sebagai kesalahan dan seterusnya. Nah, Anda bisa katakan di akhirnya berbeda dengan ketiga penelitian itu gitu ya. Penelitian saya fokus terhadap bla bla bla. Jadi dengan POV yang berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu cara penulisan kajian pustaka. Jadi memperlihatkan Anda punya state of the art atau kebaruan penelitian, urgensi penelitian yang akhirnya menjadikan oh iya penelitian ini baru nih dan bagus banget untuk dibahas gitu. Oke deh, saya pikir itu materinya gitu ya. Tadi